Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, honorable examiners. First of all, I'd like to introduce myself. My full name is Solita Paloan as an English teacher at Catholic Senior High School Makale and currently as a college student of the Professional Teacher Education Program for Teachers Batch 1 2026 at Muhammadiyah Sorong University. My student number is 2025869063 and here is my identity card. Today, April 9th, 2026, I will conduct teaching practice for the UKIN examination for grade 10 students, especially with the topic descriptive text that use project-based learning approach. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Reading to our teacher. Good morning, Miss. Yes, good morning. Sit down, please. Guys, in the prayer. Okay, go ahead, yeah. Let's start our class. Let's pray. In the name of Jesus Christ, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Apa? Present, Miss. Malia, Present, Miss. Cindy, Present, Miss. Mercy. Present, Miss. Have you ever seen this picture? Beautiful. Okay, good. Luxury, yes, luxury mewah ya. Apa lagi? Green Malaysia. Expense mahal. Ya, oke. Itu kalian sedang ngapain tadi? Mendeskripsikan. Descriptive text. Ada yang tahu what is descriptive text? Merupakan suatu gambaran tentang suatu objek. Suatu gambaran tentang suatu objek. Kenapa perlu objek itu digambarkan? Agar yes, agar kita bisa membayangkan. Descriptive text is a text that explain what a person, place, animal, or being is. Jadi kalau kalian menyebutkan suatu ciri-ciri suatu objek, itu berarti kalian sedang mendeskripsikan, ya. Tujuan dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan apa bedanya person dengan people, what is? People lebih dari satu. Iya, jadi kalau kalian dengan person sama people itu memang sama-sama orang, tapi yang person untuk satu orang, kemudian yang people untuk more than one. Being sesuatu atau tempat yang spesifik. Dengan generic structure, apa yang ada dalam itu? Penyusun teks tersebut. Penyusun teks tersebut, oke, good. Terus apa lagi? Pembangun. Yes, that's the point. Yang depan apa itu generic structure sebenarnya adalah lihat di kalian itu. Kalian ada tiga, ada bagian kepala, terus ada bagian badan dan ada bagian kaki ke bawah. Bayangkan nggak kalau kalian misalkan jalan tapi cuma kepala sama kakinya, kayak melayang-layang gitu, nggak ada badannya. Sama kayak teks ini, generic structure-nya descriptive text there are two, that is apa? Identification. And Where or who is the subject is being described. oke, jadi apa is introducing? Pernah nggak kalian dengar? Pengenalan. Yes, I would like to introduce myself. Nah, kalau identification itu introducing where or who is the subject is being described. Di dalam identification ini kalian perkenalkan dulu objeknya. Jadi jangan langsung kalian sebut objeknya adalah Messi misalnya. Messi itu tingginya segini, terus berat-beratnya kira-kira gini, rambutnya warna pink, warna hitam misalnya. Terus dia itu mulai dengan memperkenalkan Messi adalah seorang siswa di SMA Bakti. Pokoknya yang menjadi pembahasan kalian itu objek, prinsip. Language features. What is language features? Kaidah bahasa. Kaidah bahasa, tata bahasa
profession. You know profession? Yes. What is profession? Profesi. Profesi. Dalam bahasa Indonesia profesi ya? Yes. Nah, bahasa Indonesia ini profesi. Profesinya like me, I am a teacher. Terus highlight. What is lecture? What is lecture? That you find in the university. When we are in school, we say yes. Yes, dosen. When we are in senior high school or in junior high school, elementary school, we say teacher. But when you move to the university, you will say lecturer, not a teacher. Okay? Ya. Guru besar, cikgu besar. Oke. Jadi kalau kalian pilot, mana pilot bekerja? Pesawat. What you told me before the B, that is size. Okay. Ya, size itu termasuk dalam adjective. Kalian profesinya apa? Pelajar. Pelajar. Ya. In English we say Student. so you are a student. You are student. Kalian adalah student. Nah, sekarang kita pindah ke size. Ternyata size itu juga kata sifat. Ya, benar. For example, big, small, tall, short, L, XL, numbers. Ternyata angka juga termasuk dalam kata sifat. Iya. Pernahkah kalian membayangkan bahwa angka adalah kata sifat? Tidak pernah ya? Saat kita mendengar kata sifat kita hanya pikir baik, pintar, cantik, dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris, I will tell you this important something, sesuatu yang penting yang harus kalian ingat bahwa numbers juga termasuk dalam adjective. Contohnya, what is age? How old are you, Kak Gracia? What about you? How old are you? Okay, so that is numbers. Makanya kalian pakai I am. Di atas nanti dijelaskan MRI-nya di atas. Terus apalagi kalau bicara soal numbers? Tinggi badan. How to say? Tinggi badan. Okay. Berapa tinggi badanmu? Siapa yang belum pernah misalnya? Fiona. Berapa tinggi badannya Fiona? 145. Jadi you can say I am 145 centimeters. Ini adjective. But when you use the name of person, you just say Fiona is 155 centimeters. Beda tulisannya ya. What's going on, Natalia and Nova? Is there something? Okay. Berat badannya, wah sensitif ini. Oke, sensitif ini. Berat badannya, masa banyak sih, jangan dong. Berat badannya siapa ya? Sylvia, yes. Oh my God, I love you. You are so beautiful. And it looks like you are so ideal. You have an ideal weight. 45? Yes. Iya ya. Kenapa ya berat badan 45 itu selalu menjadi impian kita semua? Ya? 48. Oh, 48. Gak apa-apa. Kamu ingat setiap pas. Okay, so you just say I am 48. 48 or 46? Okay, 48 kilogram. Oh, I'm so sorry. I'm not focused. I'm sorry. I am 48 kilogram. Jadi kalau kalian mau bilang berat badan, tidak usah kalian lagi bilang apa bahasa Inggrisnya berat badan, tidak. Kalian tinggal langsung bilang I am, terus diikuti kilogram di belakangnya, orang akan langsung paham bahwa yang dia sebutkan adalah berat badannya. Apalagi yang ditimbang pakai kilogram di diri tidak selain berat badan, kan? Ya, pakai sentimeter satu lagi selain tinggi kita. Makanya kalian tunggu bilang, kalau mau bilang tingginya I am 135 centimeters, or if you talk in your weight berat badanmu, you just say I am 48 kilogram. Nah, itu orang udah langsung paham ya. Dan bisa tebak apa yang terakhir? Kira-kira colors. Tebak-tebak kan? Nah, iya benar. Color. Pernah kalian membayangkan bahwa color adalah kata sifat? Hati-hati ya sama
Iya, jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa adjektif adalah semua yang mendekati diri kita, itu kata sih, atau semua yang mendekat pada sebuah objek. Oke, Sylvie, are you sleepy? Ngantuk? No. Oke. Nah, sekarang di atas ada tulisan kecil yaitu to be MRS. Penggunaan to be didasarkan pada apa? Subject, framework. How many subject in English? How many? No, I don't ask you to tell me. I just ask how many. Berapa banyak? 7. Okay, very good. 7. What are? Okay, very good. Sifat suatu objek, kalian tidak bisa lepas dari to be MRS. Okay? Fiona itu cantik. You cannot say that Fiona beautiful. No, itu nggak boleh. Harus ada to be. Meskipun di situ to be-nya kalau kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia itu nggak ada. Fiona is beautiful. Fiona cantik. But what is the meaning of is? It means nothing. Tidak ada artinya saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi let's imagine. If you want to go to the what is lapangan? Kalau pagar? Gerbang? Gate? Okay. If you wanna go to the gate of the school, kalau kalian mau ke gerbang, boleh nggak kalian pergi ke bawah tanpa lewat tangga? Yang terbang gitu. Di sini nggak bisa kan? Seperti itulah peran adjective. Ini Fiona nggak bisa langsung ke beautiful tanpa is. Jadi ini jadi jembatannya, ya. Kalau kalian terjemahkan bahasa Indonesia tidak ada, tapi satu kalimat ini tidak bisa berdiri tanpa adjective. Itulah yang tanpa to be, itulah perannya to be di dalam. Nah, another to be, please tell me, selain MRS. Another to be, have, previous, has, was, were, terus to be-nya simple past tense apa kemarin? Cuma satu, yang nggak ada temannya. No, dari simple past tense. Oh, did. Yes, did. Kami. Kita atau kami berarti kita termasuk ya di dalamnya. Oke. Sekarang they. Kebalikannya, kalau we tidak termasuk, kalau they kita tidak termasuk. Tapi semuanya lebih dari satu. Jadi you, we, they ini semua more than one. Makanya segala sesuatu yang lebih dari satu to-be-nya pasti are. Segala sesuatu yang lebih dari satu to-be-nya are. Okay. She, dia perempuan. He, it untuk kata benda. Buat dari manusia. Kita speaking dulu ya. At
Makanya kita pakai to be MRS. For example, like, the blood is red. What is blood? Darah. Darah warna? Ada yang berdarah biru? Yes, sis. Your blood is blue. Oke, ya. Itu sesuatu yang mutlak. Jadi, selain berbicara tentang kebiasaan, simple present tense juga berbicara tentang sesuatu yang apa judulnya? Yang mutlak. Contohnya, ini. Sesuatu yang mutlak itu apa misalnya? Ya, sesuatu yang sifatnya sudah mutlak tanpa dijelaskan tuh semua orang udah tahu gitu. Apa yang mau panas? Warna bendera Indonesia merah putih. Yes, how to say? The flag, bukan Christian flag ya. The flag of Indonesia is white. Not white. Kenapa kalian pakai is? Harusnya? Ya, sudah benar is. No, IUBD. Itu pakai subjek to be do. Do tambah not disingkat jadi coba semuanya done. Terus kalau does untuk subjek did. Does not disingkat jadi doesn't. This one. Even we say the subject plus verb one, but look at this. Kalau dia subjeknya she, he, it, subjeknya apa? She. Coba semuanya. Oke, subjek istimewa ini di simple present tense mereka verb one-nya ditambah jadi s atau bs di belakang verb one. Kalau Nathan masuk di subjek apa? Tergantung Nathannya kayak gini. Enggak, bercanda. Nathan ini masuk di subjek apa? Bu Adel dan Bu Ervi masuk di mana? Siapa yang bilang? Yes, they. It's more than one. Hati-hati ya. Meskipun mereka perempuan, tapi saat mereka dikelompokkan tidak lagi menjadi she, but that is they. You sure? But you already good. Yeah. No? Ri, Bu Adel dan Bu Ervi. Iya, kalau dia sebut we. Kenapa? Karena dia termasuk di dalamnya. Kami, kan? Oke, back to the laptop. Here is the highlight of simple present tense that when we use subject she, he, it, kita akan tambah s atau s di belakang verb one. That's it, one. Nathan always eats. Ini kan verb one-nya ya. Tapi karena dia subjeknya Nathan masuk di subjek he, maka dia ditambah s di belakang. Oke, kapan kita pakai s? Kalau dia biasa huruf terakhirnya adalah h, makanya kita pakai s. Oke? Ingat ya, cuma subjek she, he, it di kalimat positif, negatif dan interrogatif pronoun. Mungkin ada yang bertanya-tanya? Kapan kita tambah s? Oke, perhatikan ini. Look at this ya guys. I'm sorry, I should sit down because I'm so tired. Okay, this is the note for interrogative sentence that you should put question mark. Ngerti? Kalian harus menaruh atau menggunakan question mark in the end of the sentence dari akhir sebuah kalimat. Ya, namanya interrogatif kalimatnya harus ada. Yes, very good. This one. Action. What is action verb? Kata kerja. Aksi. Kata kerja aksi. Kalau kata keterangannya apa? Adverb. Oke. Coba semua lakukan sesuatu sekarang juga. Whatever. 1, 2, 3. Ada yang tidak beraksi? Yaudah, what you do? Oke, guys. Semua yang kalian lakukan adalah kata kerja aksi. Oke. Baca di sana. Except for
thing first that you need to describe something is the object. And satu hal penting yang kalian butuhkan untuk mendeskripsikan sesuatu adalah objek. Identification. And the second is description. But if I ask you, what is our topic today? Monas? No. Not Monas. Our topic today is descriptive text. Yeah. But the text in front of you is Monas. Our topic today is not Monas. Oke, jadi ini adalah contoh teks deskripsi yang mendeskripsikan sebuah objek. Membangun is build. Sedang membangun building. Bangunan building. Ya, just the same building and building. Membangun is building. Sorry, sedang membangun is building. Kalau bangun yes, give it applause again. Okay. Raise your hand. Yeah. Iya, banyaknya ada 132 cm itu anaknya adjektif yang bernama iya. Yang ini baru size. This is size. This is numbers. Hi, where is hi? This is Imas. Semuanya 3 kali. General hi, general. Maksudnya hi. Tinggi. Size. Ukuran. Tinggi, besar. Phonemes, yes. Itu sifat secara apa itu? General? General. Where is beautiful? Nice, beautiful. Enjoy what is? This is what is the general? Yes. I mean what is enjoy? Enjoy is santai, but is it adjective or verb or what? Pokoknya caranya untuk tahu apakah itu verb atau adjective, tambah saja kata sedang. Kalau dia nyambung berarti dia verb. Kan sedang cantik kan tidak cocok ya? Aku sedang cantik, aku sedang besar, aku sedang kecil, kan tidak cocok ya? Jadi caranya untuk tahu apakah dia verb atau adjective, tambahkan kata sedang di depannya. Coba, kalau enjoy in Indonesia? Kalau sedang santai? Bisa? Oke, jadi enjoy. Nah, makanya ini adalah verb. Itu caranya kita tahu apakah dia verb atau adjective. Oke? Oke, sekarang mengerti tentang descriptive text? Okay, now let's do this one.